Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di sini bersama dengan pengurus yayasan dari perwakilan yang berada di Bogor, yang pada saat ini kebetulan saya juga lagi berada di perumahan Bumi Salam Sejahtera di sekitaran Kebalen Babelan yang sedang proses untuk pematokan yang sudah disetujui tahapan-tahapan awal. Tentunya di sini saya juga ingin memperkenalkan kepada seluruh influencer mengenai awal-awal bagaimana sih untuk proses pengajuan, bahkan untuk persetujuannya langkah-langkah apa aja yang harus diambil. Oke, kita langsung saja. Nanti saya mau berbincang-bincang dengan Bapak Hilmawan ya, dengan waktu yang beliau sudah sediakan. Terima kasih juga bisa disempatkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hilmawan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih atas kunjungannya, Pak, dan udah survei dengan tim yang lainnya. Karena hari ini kita kebetulan sudah ada appointment di mana untuk pemasangan dan survei, Pak, untuk lokasi yang memiliki luas tanahnya mungkin pas untuk musola ya, Pak. Ya, betul. Cuman di sini ingin bertanya, Pak, bisa dijelaskan dari mana Bapak untuk bisa membantu khususnya umat Muslim buat ibadah dari tahapan-tahapan atau yang kita namakan dari jenis gedungnya, Pak, jenis tahapan dari musola atau masjid. Mungkin Bapak Hilmawan bisa menjelaskan secara detail apa aja sih yang harus kita lakukan untuk awal-awal pemrosesan itu, Pak. Oke, baik. Jadi begini, saya dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor ya. Kita sebuah yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Kita ada salah satu program tentunya yang bekerja sama dengan masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Program itu kita namakan bantuan paket pembangunan masjid atau musola. Jadi kita menawarkan gitu ya kepada masyarakat khususnya di wilayah Jabodetabek yang bermaksud ingin punya rencana ingin membangun masjid atau musola dengan syarat ada lahannya ya gitu, baik tanah lokasi itu tanahnya statusnya fasum maupun wakaf ya. Jadi kalau di perumahan kan biasanya dia ada fasum, nah itu bisa untuk diproses pengajuannya, dan kalau di luar perumahan itu ya berarti dia harus wakaf, itu tanah wakaf untuk diajukan pengajuannya ke Yayasan Al-Huda. Seperti itu. Jadi nanti kita akan proses bila mana sudah ada pengajuan dari masyarakat, kita survei lokasinya, lalu kita akan bila mana sudah lengkap syarat-syaratnya baru kita akan proses ke donatur. Kebetulan memang donatur kita ini dari Timur Tengah gitu ya. Jadi kita Yayasan Al-Huda ini sebagai fasilitator ya, artinya perantara antara masyarakat yang ingin membangun masjid musola dengan donatur yang memberikan paket masjid musola tersebut. Seperti itu. Jadi bantuan ini nanti sifatnya adalah kerjasama antara Yayasan Al-Huda sebagai fasilitator dengan masyarakat selaku pihak pengaju, seperti itu. Adapun ya tadi syaratnya pertama ada lokasinya, baik status fasum maupun statusnya wakaf, seperti itu. Nanti untuk pengajuannya kita cukup simpel ya, cukup mengajukan melalui proposal, tentunya dengan dilengkapi dengan persetujuan atau diketahui oleh aparat pemerintah setempat ya, mulai dari RT RW, kelurahan sampai ke kecamatan, seperti itu. Dan juga nanti harus ada persetujuan atau tanda tangan dari warganya gitu kan, bahwa sebagai pihak pengadu yang memang mendukung pembangunan masjid tersebut, seperti itu. Nah, bila mana itu sudah lengkap, baru kita akan survei, kita proses
ke donatur seperti itu. Memang ini sifatnya masih pengajuan, jadi kita butuh waktu untuk proses ke donatur itu ya maksimal itu 3 bulan kita proses. Kita syukur-syukur nggak sampai 3 bulan sudah ada donatur yang bisa memberikan paketnya seperti itu. Nanti untuk pelaksanaannya sendiri itu nanti kerjasama, jadi kita dari yayasan akan menunjuk pihak ketiga yaitu pihak pelaksana atau tim pelaksana yang akan membangunkan paket tersebut. Nanti bekerja sama dengan masyarakat atau panitia dari awal hingga selesai seperti itu. Jadi itu secara umumnya seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah programnya kerjasama seperti itu. Dan perlu dicatat bahwa kami dari pihak Yayasan Aurowindo ini tidak memungut atau memberi biaya dalam bentuk apapun, ya baik kepada panitia, atau kepada pihak-pihak lain. Jadi kita hanya memberikan bantuan paket yang nanti itu sifatnya kerjasama. Kalau boleh bertanya Pak mengenai perihal pengajuan, kalau memang segala sesuatunya sudah di-approve atau sesuai dengan standar atau perizinannya udah valid gitu Pak ya? Iya. Apakah semua berdasarkan dengan luas tanah, tentunya dengan bangunan yang sudah disepakati, itu untuk bentuk gambar tempat ibadah itu disesuaikan dengan dari pihak yayasan atau memang dari pihak orang yang mengajukan gitu Pak? Oh ya, jadi tadi ya bantuan ini kita namakan paket pembangunan karena memang itu sudah satu paket ya. Jadi paket ini meliputi dari bentuk, ukuran, spesifikasi, dan bahkan nama masjid atau musola itu sudah satu paket dari donatur seperti itu. Jadi donatur memberikan bantuan ini sudah ada namanya sebagai bukti. Nah, namanya ini nanti yang kita akan buatkan dalam bentuk prasasti yang ditempel di dinding masjid atau musola sebagai bukti bahwa donasi dari donatur itu sudah tersampaikan, dan sebagai juga nanti laporan-laporan ke depannya seperti itu. Karena tentunya kan donatur ini dia memberikan bantuan paket ini ingin mendapatkan pahala ya dari pemanfaatan masjid atau musola tersebut. Nah, nanti artinya kan ketika masjid atau pembangunan ini selesai, nanti tentunya kedepannya ada yang menjadi tanggung jawab untuk memakmurkan dan memelihara itu ya warga yang mengajukan seperti itu. Nah, donatur ingin bahwa benar paketnya ini atau masjid musola ini itu tersalurkan seperti itu. Jadi ya, itu bentuk kerjasamanya gitu kan, ya, sama-sama untuk kepentingan umat ini. Kalau dari awal persetujuan, mungkin dari beberapa warga atau beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui apakah harus dibentuk dari kepanitiaannya gitu sebelumnya, karena mungkin bukan hanya pengajuan aja, jadi dari bukan struktural ya, tapi intinya ada penanggung jawab bahkan dari masing-masing kesekretariatan seperti itu ya Pak. Betul ya. Jadi itu bisa dibantu Pak dijelaskan apa aja sih dan berapa jumlahnya gitu kan. Oh ya, jadi ya itu artinya kan nanti kita akan berhubungan itu nanti dengan wakil dari masyarakat ya dalam hal ini panitia lah seperti itu, panitia pembangunan biasa kita sebut seperti itu. Jadi ya di situ harus ada ketua, sekretaris ya seperti umumnya sebuah organisasi ya. Ya tentunya ya seksi-seksi itu sesuai kebutuhan ada di situ ya. Yang jelas itu sebagai nantinya wakil dari masyarakat gitu kan yang bertanggung jawab dan untuk komunikasi dengan kami dari yayasan, karena nanti ada dalam bentuk kerjasama tentu ada MOU ya, artinya kesepakatan yang harus disepakati, dipahami dan nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari panitia masyarakat yang diwakili oleh panitia dengan kami di yayasan seperti itu. Jadi harus ada kepengurusannya gitu kan seperti itu.
Kalau boleh bertanya mengenai perbedaan wakaf dengan yang pasum itu Pak, Ya. perbedaannya seberapa jauh Pak? Mungkin wakaf itu kan kebanyakan dari orang pribadi atau dari Ya. beberapa keluarga lah ya, yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat ibadah. Kalau pasum itu kan milik salah satu perusahaan ya di Betul. beberapa perumahan. Itu bedanya di mana Pak untuk? Ya, tadi hanya di bedanya ya tentunya tadi ya di statusnya. Jadi kan kalau di perkampungan berarti kan tadi ya, berarti kan wakaf dari pribadi yang diwakafkan ya untuk kepentingan umat tentunya. Ya dalam hal ini tentunya masjid atau musola itu seperti itu. Dan ini harus dibuatkan suratnya, artinya di apa kita sebutnya akte ya, akte wakaf yang dikeluarkan oleh KUA seperti itu. Adapun kalau di perumahan itu kan biasanya dia ada fasum ya, fasum yang setiap perumahan itu pasti ada fasum dari pihak developer. Ya, jadi ya kita minta surat rekomendasi dari developer bila mana memang fasum tersebut masih di bawah developer. Tapi kalau dari developer sudah diserahkan ke Pemda, ya berarti panitia nanti mengurusnya ke Pemda seperti itu. Jadi ini kenapa harus seperti itu ya tadi karena ini kan amanah ya, jadi supaya kedepannya tidak ada permasalahan tentunya dalam perihal tanahnya gitu kan, seperti sengketa lah ya, tidak sengketa. Iya. Dan juga itu tadi kita juga kan harus ada persetujuan dari warga setempat gitu ya, artinya dukungan lah seperti itu untuk masjid musola. Dan satu lagi kalau untuk masjid itu ya bedanya masjid dengan musola ya tentunya dari segi fungsinya ya, kalau masjid itu yang walaupun di kita itu semua namanya masjid, cuma nanti bedanya itu masjid jami sama masjid non jami, atau yang disebut musola. Kalau untuk masjid jami ini kan berarti masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah ini harus ada juga persetujuan dari DKM terdekat seperti itu, bahwa masjid yang dibangun itu adalah masjid untuk sholat Jumat, sehingga tidak ada tadi nantinya tidak menimbulkan konflik juga gitu. Seperti itu. Jadi kita membangun masjid itu ya tadi untuk memfasilitasi umat untuk beribadah seperti itu. Jadi jangan sampai bangun masjid menimbulkan masalah. Jadi harus ada dukungan baik dari masyarakat maupun dari aparat dan juga tentunya dari tokoh agama. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ilmawan atas bincang-bincangnya yang sangat bermanfaat ini untuk kemaslahatan umat ya. Mudah-mudahan barokah, kita semua diberkati sama Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tempat-tempat ibadahnya semakin banyak dan semakin ramai, bukan tempat ibadahnya banyak tapi nggak diisi gitu Pak. Betul, ya. Tapi lebih memakmurkan ya Pak. Betul, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ilmawan dari perwakilan Yayasan Al-Huda ya Pak. Ya. Sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.